Media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia U20, harap satu grup dengan Timnas Vietnam U20 di Piala Asia U20 2023. Media Vietnam, The Tao 247 meremehkan Timnas Indonesia U20. The Tao 247 berharap Timnas Vietnam U20 tergabung di grup ringan pada Piala Asia U20 2023, yang mana keinginannya bisa satu grup dengan Timnas Indonesia U20. Pot drawing Piala Asia U20 2023 sudah diumumkan pada Selasa, 19 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pot 1 ditempati tuan rumah Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Qatar. Sementara itu, pot 2 ditempati Jepang, Australia, Indonesia, dan Tajikistan. Pot 3 diisi oleh Vietnam, Yordania, Cina, dan Irak. Sebagai penutup, di pot 4 ada Iran, Oman, Suriah, dan Kirgistan. Melihat daftar di atas, The Tao 247 khawatir Vietnam tergabung di grup neraka. Vietnam berada di grup neraka jika tergabung bersama Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Namun, The Tao 247 memiliki harapan. Demi membuka jalan ke perempat final Piala Asia U20 2023, The Tao 247 berharap Vietnam satu grup dengan Uzbekistan, Tajikistan, atau Indonesia, dan Kirgistan. AFC telah memperbarui pot drawing Piala Asia U20 2023. Hasilnya, Indonesia naik ke pot 2, sedangkan Vietnam tetap di pot 3. Berada di pot 3 membuat Vietnam berpotensi masuk grup sulit yang berisikan Korea Selatan, Jepang, dan Iran. Tulis The Tao 247. Namun, fans Vietnam berharap bisa tergabung di grup yang ringan. Grup terbaik yang bisa ditempati Vietnam berisikan Uzbekistan, Tajikistan atau Indonesia, dan Kirgistan. Lanjut The Tao 247. Harapan The Tao 247 sejatinya salah besar jika satu grup dengan Timnas Indonesia U20 itu bak bencana bagi Vietnam. Sebelum turun di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023, Timnas Indonesia U20 asuhan Sintayong berlatih super keras. Tak di Indonesia, skuad Garuda Nusantara berlatih di Turki dan Spanyol pada Oktober hingga Desember 2022. Kemungkinan medio awal 2023 pemusatan latihan lanjutan di luar negeri kembali dilakukan Timnas Indonesia U20. Gagal jadi tuan rumah Piala Asia, Timnas Indonesia bakal dikepung raksasa dan rekor buruk lawan tim Timur Tengah. Timnas Indonesia dihantui rekor buruk saat bertanding lawan tim-tim asal Timur Tengah. Belum lagi skuad asuhan Sintayong bakal dikepung para raksasa pada gelaran Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dihantui langkah berat jelang berangkat ke Piala Asia 2023. Pasalnya, Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 usai kalah dari Qatar. Kekalahan tersebut membuat Timnas Indonesia wajib waspada sepenuhnya. Timnas Indonesia bakal dikepung oleh para calon raksasa Asia di kompetisi terakbar benua kuning tersebut. Hal tersebut bisa dipastikan dari prediksi sesaat seusai Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Dalam prediksi tersebut, Timnas Indonesia bakal berada di pot paling buncit atau pot keempat. Hal itu karena Timnas Indonesia gagal mengamankan tiket putaran final lebih cepat, yaitu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia. Saat itu, Timnas Indonesia hanya menjadi bulan-bulanan Malaysia, Uni Emirat Arab, Thailand, hingga Vietnam. Timnas Indonesia hanya membawa pulang 1 poin dan menempati posisi terbawah pada gelaran tersebut. Jika Timnas Indonesia bisa lolos dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia, maka skuad Garuda akan menempati pot pertama atau kedua pengundian Piala Asia. Timnas Indonesia baru bisa memastikan lolos pada babak ketiga usai jadi runner-up terakhir. Jika dilihat dari ranking FIFA pun, Timnas Indonesia juga tercatat yang paling buncit dibanding peserta Piala Asia 2023 lainnya.
Karena itulah, timnas Indonesia bakal berpotensi bertemu dengan tim-tim tradisional di Piala Asia seperti Jepang, Iran, Korea Selatan, hingga juara bertahan sekaligus tuan rumah Qatar. Selain itu, timnas Indonesia juga punya catatan kurang bagus saat bertanding di Timur Tengah. Timnas Indonesia baru bisa menang lagi saat bertandang ke tim Timur Tengah pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023 lalu saat menang lawan Kuwait 2-1. Timnas Indonesia belum pernah mengukir kemenangan saat Piala Asia dilangsungkan di Timur Tengah. Timnas Indonesia U20 jalani TC di Turki dan Spanyol. Indra Safri tulis wejangan berharga. Direktur Teknik PSSI Indra Safri menuliskan wejangan berharga kepada Timnas Indonesia U20 yang akan menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Timnas Indonesia U20 meninggalkan tanah air pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol. Adapun TC Timnas Indonesia U20 di Turki dijadwalkan digelar hingga 5 November 2022. Setelah itu TC dilanjutkan di Spanyol sampai 4 Desember 2022. Indra Safri melalui akun Instagram pribadinya menuliskan pesan penting kepada Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk tetap fokus, kompak, dan kerja keras selama menjalani TC. Sepak bola itu sederhana, tetapi bermain yang sederhana itu sulit. Tulis Indra Safri membuka pesannya. Sepak bola adalah permainan kesalahan. Siapapun yang membuat kesalahan paling sedikit, dia akan menang. Lanjutnya, Indra Safri membeberkan pentingnya alasan tersebut secara teknis. Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia U19 tersebut, bermain melawan 10 menit jauh lebih sulit melawan 11 pemain. Tahu kenapa? Tim dengan 11 akan berpikir, oke, kita bisa santai sekarang. Tim dengan 10 akan berpikir, kami benar-benar harus bekerja keras sekarang. Jelas Indra Safri. Selamat latihan di Turki buat proses kualitas lebih baik menuju World Cup U20 tahun 2023. Tutup Indra Safri. Beberapa hari yang lalu, PSSI juga sudah merilis daftar 34 pemain yang akan dibawa pelatih Sintayong ke Turki dan Spanyol. Pada pemanggilan kali ini, nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Alfrianto Nico, Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, hingga Hoki Caraka masih menghiasi skuad Garuda Nusantara. Sementara klub yang paling banyak menyumbang pemain adalah Persija Jakarta. Tim ibu kota mengirim 9 nama dari 11 nama yang dipanggil karena 2 lainnya tengah cedera. Selain menjalani latihan, Timnas Indonesia U20 juga akan melakoni sejumlah laga uji coba di Turki dan Spanyol yang sebelumnya sudah pernah menjadi destinasi latihan Timnas U19 era Pratama Arhan CS. Ketika itu ada beberapa lawan yang dihadapi yakni Gimnastik Tragona, Leida Esporturira, Lasabadel U19 dan Kyoto U19. Tak hanya persiapan untuk Piala Dunia U20 2023, pemusatan latihan di Spanyol juga jadi pemanasan sebelum Piala Asia U20. Pasalnya Piala Asia U20 digelar lebih awal yakni Maret tahun depan, sedangkan Piala Dunia U23 dimainkan pada Mei 2023. Sensasi Iwan Bule selama pimpin PSSI. Timnas Indonesia punya pelatih kelas dunia. Muhammad Iryawan sedang menjadi sorotan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu didesak banyak pihak untuk mundur dari posisi Ketua Umum PSSI.
Desakan ini merupakan buntut dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022. Iwan Bule dan kolega dianggap ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menewaskan 132 orang tersebut. Desakan tersebut Iwan Bule dan pengurus PSSI lain untuk meletakkan posisinya semakin besar. Hal itu setelah adanya pernyataan dari pimpinan tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan Mahfud MD. Kita tidak bisa memaksa mereka berhenti secara hukum. Pemberhentian adalah mekanisme PSSI yang tak bisa diintervensi. Tulis Mahfud MD dalam akun Twitter @mbohmahfudmd. Tetapi kalau mereka melakukan langkah karena tanggung jawab moral dan etik termasuk mundur di organisasi manapun bisa, maka kita bilang tanggung jawab moral bukan tanggung jawab hukum. Lanjutnya, Muhammad Iryawan menjabat sebagai Ketua PSSI sejak 2019 lalu. Sejak ia menjabat, cukup banyak hal yang terjadi di sepak bola Indonesia. Salah satu di antaranya adalah menggait pelatih kelas dunia. Tak lama setelah Iwan Bule menjabat Ketua PSSI, Timnas Indonesia langsung memiliki pelatih baru berkelas dunia. Pelatih yang dimaksud adalah Sintayong. Pria asal Korea Selatan tersebut resmi menjadi pelatih tim Merah Putih sejak awal 2020. Saat itu kedatangan Sintayong sempat menghebohkan sebab sang pelatih memiliki reputasi besar di Asia. Ia pernah mendukangi beberapa klub besar di Korea Selatan. Sintayong pun menjadi pelatih kepala di Timnas Korea Selatan di ajang Piala Dunia 2018. Saat itu Son Heung-min dan kawan-kawan membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman di fase grup.